Yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-Quran. Seperti apa Allah itu? Jawabnya mukhalafatu il hawadits. Tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Ada di mana Allah itu? Duduk mana? Jawabnya adalah qiyamuhu bi nafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Allah tak perlu pada tempat. Dalilnya wallahul ghani wa huwal ghaniyul hamid. Hanya Allah lah yang maha kaya secara mutlak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi ujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibuz zurra liyughita bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Berbicara tentang Idrus Ramli lagi ini ya, memang membosankan orang ini kadang-kadang. Tapi juga menyenangkan karena kalau tidak ada Idrus Ramli itu, kebatilan-kebatilan itu tidak diketahui. Nah, setelah ada Idrus Ramli kita tahu bahwa kebatilan itu ternyata datang dari Idrus Ramli gitu. Ya, kita patut bersyukur dengan adanya Idrus Ramli karena makin Idrus Ramli berbicara banyak, itu makin tahu pahamnya Idrus Ramli itu di mana gitu. Apakah memang warisan Ahlus Sunnati wal Jamaah atau warisan Ahlul Bid'ah wad Dalal atau Ahlul Dalal wal Bid'ah? Ya, Ahlul Dalal wal Bid'ah. Ini berkaitan dengan apa ya? Ketika ditanya di Universitas Sains Malaysia ya. Dan ini lagi ketika memahami kata gaduh saja nggak ngerti apa gaduh itu, nggak ngerti dia. Gaduh itu kalau dalam bahasa Malaysia gaduh itu rame gitu, rame. Ini gaduh sih orang berbicara banyak gitu misalnya. Itu rame sih orang berbicara banyak. Tapi karena Idrus Ramli itu nggak ngerti bahasa gaduh ya begitu akhirnya gitu. Disangkanya gaduh bahasa Indonesia bertengkar. Kalau saya sih lama di Malaysia itu, makanya saya tahu gaduh apa itu gaduh gitu. Nah ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah ya, berbicara tentang sifat Allah gitu. Jadi kalau Allah misalnya ingin di dalam Al-Quran yang jelas menjawab kita itu, kalau mau menjawab tentang sifat Allah, tidaklah sebagaimana jawaban Idrus Ramli kepada mahasiswa. Mahasiswanya juga tidak ngerti menurut saya. Awam banget gitu ya. Sehingga jika ditelusuri pengertian yang muncul di kalangan mahasiswa awam ini cukup membahayakan juga gitu. Gampang dicekoki oleh ketidakpahaman Idrus Ramli tadi yang seolah-olah paham berkaitan dengan sifat Allah misalnya. Jadi dalam pemikiran Idrus Ramli itu bahwa misalnya Allah di mana gitu. Jawabnya di qiyamuhu binafsihi. Jadi dari sifat 20 dijadikan jawaban. Apakah Allah itu bertempat misalnya? Dijawab mukhalafatul lil hawadis. Aduh, parah itu. Jadi jawabannya itu jawaban sifat 20. Di dalam Al-Quran itu jelas sudah
Jelas banget. Yang benar itu dijawab dengan Al-Quran. Kalau tadi itu Ganiyun Hamid, sebagaimana yang diucapkan oleh Idrus Ramli, ketika dikatakan Allah, apakah Allah bertempat? Allahu Ganiyun Hamid, misalnya ya. Allah itu maha kaya. Nah, di sini kemudian diartikan tidak bertempat. Aduh, Idrus Ramli. Saya ingin menjawab secara benar. Kalau mau jawab ya Al-Quran lah dijadikan jawaban. Pertanyaannya orang itu Allah di mana gitu. Sama persisnya dengan, nah, kalau ini Nabi jawab disalahkan oleh Idrus Ramli bahwa Nabi itu tidak benar menjawab ketika seorang jariyah ditanya aina Allah, di mana Allah, fis sama. Lalu apa? Berusaha hadisnya dilemahkan oleh Idrus Ramli itu. Dengan berbagai macam kebohongan-kebohongan yang direkayasa oleh kalangan, yaitu kalangan orang-orang yang mengagungkan dan menuhankan akal. Ya, menuhankan akal itu. Ditolak itu hadis itu. Kemudian Idrus Ramli memberikan jawaban sesuai dengan akalnya dia gitu. Sesuai dengan akalnya dia, menarik-narik ayat yang tidak benar, bukan dalilnya. Kalau mau dijawab di mana Allah? Di mana Allah, kita harus menjawab sesuai dengan, yaitu ayat Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya dialah Tuhan Allah, Tuhan kalian, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam. Di dalam 6 hari. Summastawa alal arsh. Coba itu. Yughsil laylan nahar. Yang menutupi malam dengan siang itu. Jadi menutupi malam dengan siang. Yatlubuhu hasisan. Dikatakan seperti itu. Yang mengikuti dengan cepat. Siang malam dan sebagainya. Artinya peredaran yang di matahari itu. Kemudian kalau kita baca itu wasyamsa wal qamara wan nujuma musyakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amru. Di situ ayatnya ya, ala lahul khalqu wal amru. Nah, kalau dilihat dari ayat ini, yaitu surat surat Al-A'raf 54, di situ jelas sekali Allah menciptakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian disebutkan fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Kemudian sesudah menciptakan langit dan bumi itu, summastawa alal ars. Kemudian Allah itu istiwa di arsy. Istiwa, al-istiwa maklum fil lughatil arabiyyah. Kenal semua orang apa makna istiwa itu di kalangan Arab menurut Imam Malik. Wal kaif majhul. Bertanya tentang bagaimana caranya Allah itu istiwa, itu yang dilarang. Kalau istiwanya itu maklum, kalimat maklum. Jadi muhkam itu bukan mutasyabih. Muhkam, ayat yang sangat jelas sekali. Lah kenapa harus dijawab dengan Ganiyun Hamid? Di mana itu nyambungnya nggak nyambung lah. Itu Idrus Ramli. Padahal harusnya menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa itu di dalam surat Yunus misalnya. Allah juga sama. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Summastawa 'alal arsy yudabbilul Dikatakan yudabbirul amr. Dialah yang mengendalikan urusan.
Allah yang mengendalikan urusan itu. Sampai begitu di dalam ayat itu. Kemudian ma min syafi'in, jadi tidak ada orang yang bisa memberikan syafaatnya illa min ba'di iznihi, melainkan sesudah izin Allah. Jadi tidak ada Nabi Muhammad nggak bisa memberikan syafaat. Itu Allah sendiri mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat illa bi'izni, melainkan dengan izin Allah. Jadi Nabi Muhammad nunggu Allah ini mutlak ya. Ma min syafi' illa min ba'di idnihi. Misalnya itu dalam surat tadi itu dalam surat Yunus ayat 3 itu. Ada juga dalam surat Hud, ada dalam berbagai macam surat-surat lainnya. Ada 7 ayat itu yang hampir sama, yang menunjuk ke arsy. Berbeda dengan ayat dengan lain-lainnya. Ini ayat sendiri mengatakan summastawa alal arsy. Kemudian Allah diulang-ulang oleh Allah itu. Sampai di dalam surat Taha ayat 5 misalnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu. Jelas sekali itu. Jadi bagaimana kemudian diartikan, dipelintir dengan istilah qiyamuhu binafsihi dalam pengertian yang salah gitu ya. Sudahlah, itu Allah menciptakan seperti itu, Allah mensifati seperti itu, ya sudah. Dan Ibnu Katsir, coba lihat, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu mengatakan, jadi dalam hal ini kami meyakini yang sama seperti Imam Malik, Imam Auza'i, As-Sauri, Ibnu Rahawi, seperti itu. Disebutkan apa? Yaitu menginterpretasi sesuai dengan apa adanya. Tanpa menggambarkan dengan manusia, dengan makhluk, dengan apa-apa dan sebagainya. Jadi apa adanya aja terima. Tanpa makhluk. Misalnya, ya Allah yadun. Yang tidak boleh kalau kayadi misalnya. Allahu lahu yadun. Itu boleh. Tetapi yang tidak boleh ketika seperti kayadi. Seperti tanganku misalnya. Itu yang nggak boleh. Nah ini daripada terperosok kepada subhat. Takwil itu bisa subhat loh. Bisa berantakan iman kita gara-gara takwil itu. Bisa rusak iman kita gara-gara takwil itu. Bisa kafir kita gara-gara takwil itu. Karena yang ditakwil itu Allah. Nanti Allah itu bisa dikatakan qiyamu binafsihi. Kalau kemudian kita berpikir Allah ini tidak bergerak. Misalnya ya. La harakat laha misalnya. Tidak ada tidak bergerak Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Nanti kita itu sama dengan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai patung gitu. Ini bahaya sekali sebenarnya. Bentuk-bentuk dari cara mereka berpikir tidak saja membuat kita bergeser iman dari kebenaran, melainkan jauh dari kebenaran itu. Coba kita lihat di dalam kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Imam At-Tabari itu. Jelas sekali. Bagaimana tentang istiwa dijelaskan sedemikian rupa itu. Saya dulu pernah membantah saudara saya dengan menggunakan dalil-dalil itu. Ulama-ulama banyak sekali dari kalangan ulama salaf yang mengartikan sa'ida, istaqarra, istiqrar dan sebagainya. Itu ulama-ulama dahulu kala, bukan ulama sekarangan. Ada yang berkatakan sa'ida, ada yang irtafa itu. Seperti itu. Pengertian-pengertian dari para ulama. Tidak ada yang mengartikan seperti istaula itu. Nggak ada. Yang mengartikan istaula itu adalah hanya kelompok yang bernama Mu'tazilah yang dianut oleh kelompok Aswaja sekarang ini gitu. Jadi itu pengertian tentang Al-Quran tadi. Jadi jelas ayatnya itu dalam surat Al-A'raf 54 ya. Yaitu apa? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Kemudian surat Yunus juga begitu. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Sama itu. Kemudian di beberapa ayat summa stawa 'alal arsy, summa stawa 'alal arsy, summa stawa
ilas sama. Ada seperti itu. Jadi banyak sekali ayat yang demikian diulang-ulang oleh Allah. Tapi kemudian Idrus Ramli itu menuduh ayat ini adalah ayat palsu. Alamat palsu. Kalau sudah dikatakan alamat palsu, berarti kan Allah tidak punya alamat. Alamatnya ada, alamatnya sesuai firman Allah itu. Mengapa harus disangkal? Dari mana jalannya? Allah beda dengan makhluknya. Oke, beda dengan makhluknya. Apa kemudian kalau Allah istiwa di atas langit itu, di atas arsy itu sama dengan makhluknya? Makhluk yang mana yang beristiwa di atas arsy? Ayo, silakan. Makhluk yang mana yang beristiwa di atas arsy? Enggak ada. Tidak ada seorang pun yang beristiwa di atas arsy kecuali Allah. Jadi dikatakan itu fauqal arsy Allah. Di atas arsy itu Allah. Jadi tidak ada lagi makhluk-makhluk lainnya yang ada di atas arsy. Jadi siapa coba yang menempati istiwa di atas arsy itu? Apakah ada selain Allah? Silahkan cari ayatnya kalau ada. Hanya Allah saja. Nah, apakah arsy itu berupa kerajaan? Apakah arsy itu berupa apa? Itu yang tidak tahu kita di mana dia tempatnya. Di atas arsy ya di atas arsy. Di atas langit ya di atas langit. Cuma kita tidak tahu bagaimana si arsy itu, seperti apa arsy. Apakah Anda, Idrus Ramli, tahu arsy itu? Arsy dalam pengertian bahasa banyak orang yang tahu. Tapi arsy dalam pengertian Allah, ya tidak tahu kita di mana arsy itu. Nah, itu dia. Sampai bisa dikatakan Allahu fil makan gairu makan. Allahu itu di tempat yang bukan tempat. Apa sulitnya mengartikan begitu ya? Ini barangkali dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.